New Identity Church. Shalom, shalom. Silakan duduk. I was planning to share something today, tapi kayaknya aku mau ganti. Is that okay? I don't know. I just felt something in me that I need to change. Tapi just give me a moment. Jadi semuanya multimedia itu abaikan aja. This usually happens, tapi it happens for a good reason. Nama saya Andy Ambarita. Kayaknya saudara pernah melihat saya. Saya adalah orang yang di YouTube yang kalau menyembah nggak pernah buka matanya, yang selalu pakai gitar, yang jenggotan, dan saya sangat bersyukur buat ada di tempat ini. Dan aku berikan satu disclaimer dulu ya, bahwa I was born in Sydney, Australia. Anyone here from Sydney? Yeah, one. Oh yeah, Tante Emma ya pasti from Sydney. Yeah, alright. Halo, good to see you again. Jadi aku di sini bisa berkhotbah itu aja udah mujizat loh. I grew up in Sydney. I was born in a small town called Blacktown. Dan my mom and dad migrated to Sydney in the late 70s. Makanya saya belajar bahasa Indonesia di waktu mama saya lagi nyetrika nonton Maria Mercedes. Maria Mercedes ya, generasinya kayak nggak tahu. Maria Mercedes, jadi aku nanya, itu artinya apa ya mam? Itu, oh gini nak, gini. Oh ya. Jadi saya masih dalam tahap belajar bahasa Indonesia, tapi kalau di sini mau belajar Inggris, saya mau ngajar juga kalau mau. But I know that some of us know how to speak English, right? We watch TikTok, we watch Reels, we watch all of these things on social media. So it's gonna be half-half. Is that okay? Ya nggak apa-apa ya. Tiap kali aku dengar lagu ini, aku bersyukur. It brings me back banget. Karena ini satu lagu yang berkesan buat saya. Tak ada lembah kelam yang telah ku lewati tanpa hadirmu. Ya. Hari ini aku akan sharing tentang Musa di waktu dia dihadapin dengan masalah yang sangat besar. Musa itu di waktu dia keluar dari Tuhan tuntun bangsa Israel keluar Mesir, mereka became nomadic and started traveling into the desert, di mana God proved His faithfulness through pillars of fire and so on and so forth. Tapi Musa di waktu ini di Keluaran 17 ayat 8 ke 16 faced the biggest challenge, one of the biggest challenges in his life. Dan buat saya dan kita semua di sini pernah mengalami tekanan dan masalah dalam hidup. Ada amin? Oh nggak ada ya? Ya, cuma 4 orang, yang lain enak-enak aja gitu ya. Tapi pasti kita pernah menghadapi masalah dalam hidup kita. Dan saya juga pernah menghadapi masalah yang sangat besar. Saya sama istri pindah ke Jakarta. Itu sangat pergumulan ya. Karena saya sama istri udah menanam gereja di Sydney dan ya pasti Oliver sama Bella udah tahu ya. Tapi sangat pergumulan untuk kita pindah ke Jakarta karena our life is in Sydney. Dan we faced a lot of challenges di Sydney. Tapi kita dengan iman kita berjalan dan pindah ke Jakarta. Kita akan baca dari, kalau bisa ditampil di sini, Keluaran 17 ayat 8 ke 16. Semuanya siap? Semuanya siap? Bergairah? Oke. Kalau bisa ditampilkan. Keluaran 17 ayat 8 ke 16. Kalau sudah ditampilkan,
Amin, oke. Ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit. Ayat 10. Itu dengan memegang tongkat Allah di tongkatku. Tanganku. Maaf. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak. 11. Bukit. Ya, berikut. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Lanjut. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seseorang di sisi yang satu, seorang yang sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatlah ke telinga Joshua bahwa aku akan menghapuskan semua sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Amin. Kita bisa melihat dan bisa mempelajari bahwa Musa dihadapkan dengan masalah yang sangat besar. Kalau saya bisa berikan satu konteks di mana apa yang Musa sedang menghadapi, Musa lagi menggembalakan jutaan orang. Jutaan. Ini semua yang keluar dari Mesir, lewat Laut Merah dan masuk ke padang gurun. Dan apa yang terjadi, Amalek itu adalah tribe yang nomadik. Mereka tuh gak suka banget orang bangsa Israel. Apa yang mereka lakukan ya, di beberapa komentari dikatakan bahwa mereka dari belakang nyerang orang-orang Israel. Biasanya orang-orang Israel, bangsa Israel yang di belakang itu adalah anak-anak dan wanita. Sehingga mereka mau membunuh anak-anak dan wanita sehingga generasinya tuh kayak dipotong gitu loh. Istilahnya nggak ada regeneration. Nah dan si Musa ini, Musa naik ke Bukit Refidim dan dia akan menghadapi the biggest enemy of Israel. Kalau saya kasih gesture kayak begini, ini artinya apa? Oh, Sarangayo ya? Sarangayo, oke. Ya. Tapi hati-hati kalau gesture ini mulai bergerak kayak gini ya, beda. Oke ya. Kalau saya begini apa? Apa? Shush ya. Kalau ini apa? Bau. Nah, ini kita sama dada gitu ya. So we can talk with our body. Kita bisa ada bahasa tubuh. Dan apa yang Musa lakukan, dia naikkan tangannya. Ya, itu artinya apa menurut saudara-saudara? Itu artinya surrender, berserah. Semuanya katakan berserah. Berserah itu tidak gampang. Apalagi kalau kita melihat masalahnya di depan mata kita. Amin. Kita merasa bahwa kita sudah melakukan segala hal untuk masalah ini bisa kelar, tetapi tetap aja dia muncul. Amin. Dan buat kita yang, ya buat saya sih, di mana saya mengalami masalah ini, masalah saya itu bukan orang, tapi masalah saya itu untuk pindah ke Jakarta lebihnya masalah dalam prioritas.
Ada satu saying, if everything's a priority, nothing's a priority. Dan buat saya sama istri saya, kita mau pindah ke Jakarta, satu pergumulan yang luar biasa karena kita harus mulai lagi dari di sini. Dan sangat berat buat kita, sangat berat karena hidup di Sydney itu nggak gampang. As Oliver, Bella, and Om and Tante knows, living in Sydney is not easy. Everything you have to do yourself, gitu ya. Dan our priorities got mixed up sehingga saya waktunya sangat terbatas dan juga terbatas dengan keluarga. Jadi aku percaya Tuhan ngomong lewat istri saya dan saya tidak nangkap, saya tidak mau karena saya tidak mau pindah ke Jakarta. Saya want to stay in Sydney, that's my hometown. I was born in Sydney. Tetapi what happened was that I had to make a decision, and this is what I had to do. I had to learn to surrender. Apapun masalah yang kita hadapi, kita harus belajar untuk berserah kepada Tuhan. Bukan menyerah, tapi berserah. Dan kita akan belajar caranya untuk kita berserah dengan yang baik ya, kepada Tuhan sehingga kita bisa mendapat kemenangan dari masalah itu. Ada amin? Siapa di sini yang mau mengalami kemenangan dalam hidupnya? Kemenangan dalam masalah dan lain sebagainya. Pasti kita semua. Yang pertama yang kita bisa melihat, kita bisa pelajari dari Musa. We need to learn the action of surrender. Di ayat 11 dikatakan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Aku ingat banget ini waktu anak saya Lukas di umur 2 tahun dia mengalami satu gangguan nafas. I forgot the name, but sampai dia diopname. Dan teman-teman dia waktu masuk rumah sakit, aku ingat banget jam 3 pagi istri saya telepon saya karena kita bergantian. Dia kirimin video dan anak saya Lukas, nafasnya itu seperti mama saya sebelum meninggal. Shock kan. Jam 3 pagi aku melihat itu. Dari situ aku bangun, langsung ke rumah sakit dan saya melihat anak saya tidur tepar, nafasnya dengan kayak begitu. What am I supposed to do as a father? You know? I felt so helpless. I felt so useless. Dan there is only one thing that I can do, that I know. When I feel helpless, I know that a God that I serve is full of hope. Ya, amin. Jadi apa yang terjadi, aku ngambil dia, aku bawa dia di koridor dan aku mulai menyembah Tuhan. Aku katakan, aku nyanyi lagu, lagunya aku jadi lupa. Lagunya, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Pasti saudara pernah dengar lagu itu, tapi pilihan lagu ya agak aneh ya. Tapi merasa saya enggak. Karena apa? Saya enggak mau fokus kepada masalah, tetapi kebesaran Tuhan. Amin. Ya. Kebesaran Tuhan. Karena semakin kita memfokuskan kebesaran Tuhan, masalah kita semakin kecil. Aku percaya Tuhan bisa sembuhkan dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tapi aku mau fokuskan, mau learning to surrender to God in the fashion that He wants us to surrender. Itu caranya saya mengangkat tangan. Kalau kita bisa ada bahasa tuh, kalau kita berbahasa tubuh, kalau kita ngangkat tangan, ya itu artinya kita apa? Surrender. Makanya kalau WL bilang, ayo mari kita angkat tangan. It's a gesture of surrender. In World War II, Perang Dunia yang kedua, kalau ada kubu yang lawan yang kalah, ya, apa yang terjadi? Mereka harus keluar dan mengangkat tangan. Kenapa mereka mengangkat tangan? Itu mengekspos semua organ-organ vital dalam badannya. Jadi kalau kita mengangkat tangan kita mau expose more our vitals to God, saying, Lord, I surrender to you.
whatever you decide to do, I am yielded to you. I'm surrendered to you. Aku berserah kepada Tuhan dan percaya, sangat percaya bahwa Tuhan akan bertindak bagi saya. Amin. Itu yang saya lakukan di waktu anak saya kelihatan hampir mau mati. Aku sama Aca, istri saya dikatakan, Tuhan kalau ini waktunya anak saya, kami berserah Tuhan. But God had a different plan. He had a different plan. Setelah kita berdoa, kita menyembah Tuhan, dikit-dikit nafasnya mulai normal, dikasih puffer. Dan ini apa yang saya melihat bahwa obatnya itu sama, dosisnya sama kepada anak-anak kita. Tetapi setelah saya datang, kita mulai menyembah dan berdoa, ada satu keteduhan yang masuk hati saya dan anak saya, sehingga dia nafasnya jadi biasa lagi. 3 hari setelah itu dia sembuh dan dia bisa pulang. Ya puji Tuhan. There's power in surrender. There's power in surrender. Di saat kita mengangkat tangan, seperti yang aku katakan, this is when we surrender to God. Tetapi waktu Musa, dikatakan di sini, waktu dia turun tangannya, malah kalah bangsa Israel. Menanglah sama Amalek. Ini satu a description or how should I say? It's a description of us, gitu ya. Kita kalau tidak mengangkat tangan kepada Tuhan di hadapan masalah, itu artinya kita mau pakai kekuatan kita sendiri, ya, sehingga kita not winning at all. A false sense of security. False sense of security itu adalah kalau kita mau mengambil masalah ini dan mau selesaikan sendiri tanpa Tuhan. Nah, buat ini saudara, aku mau mengajak saudara-saudara untuk belajar kalau kita mau menghadapi masalah, kita harus seluruhnya berserah kepada Tuhan. Berserah. Tetapi apa itu? Berserah itu gak gampang. Aku ingat di waktu saya sama istri saya mau menikah, kita menghadapi banyak tekanan dan masalah sehingga maju salah, mundur salah, kiri salah, kanan, naik, turun, apapun itu semua salah. Dan buat kami, aku sama Aca, itu membuat kita sangat capek. Karena apa? Saya mau menyelesaikan masalah ini dengan kekuatan sendiri. Ya, kalau buat saudara, what are you facing now that has caused you so much grief and pain? Apa itu? Apakah kamu susah untuk berserah kepada masalah ini dengan pengampunan? Kamu nggak mau berserah kepada Tuhan, mau mengampuni, atau terlalu egois, terlalu prideful in your life? Sehingga ini mengefek cara kita bisa berserah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita harus pasti tahu bahwa di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Amen. Because the grace of God is more than enough in our lives. If we are yielded to the grace of God, yielded to the Holy Spirit, berserah itu semakin gampang. Pengalaman kita bersama Tuhan, ya, sepanjang hidup saya, dan pasti ada yang lebih senior di sini lebih dari saya. Semakin kita pengalaman sama Tuhan, kita berserah sama Tuhan, masalah selesai, ya. Bukan hanya the intervention of God, tapi ada bagian kita yang kita harus lakukan juga. Semakin kita trust that God will intervene within our lives. Amen. Amen. That's our experience. Dan juga buat Musa, di waktu Musa melewati dan nyebrang Laut Merah, apa yang dia lakukan? Dia nyanyi lagu baru. He sang a new song. Pengalaman dia di Mesir dan saat dia keluar dari Mesir dan nyebrang Laut Merah, dia ada banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa loh. Sehingga di waktu dia dihadapin dengan bangsa Amalek, dia ngangkat tangan saja. Dia bawa tongkat Tuhan, janji Tuhan. Dan apa yang terjadi? At the end, dia menang. Tetapi
Berserah itu nggak gampang, teman-teman. Kenapa? Dikatakan bahwa ayat 12, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawah supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi satu, yang seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Surrender is not easy. Because waktu masalah itu di hadapan kita bisa capek, teman-teman. Makanya apa yang terjadi, Aaron dan Hur mengambil batu dan taruh di bawahnya. Kenapa itu susah untuk kita bisa berserah? Karena sebagai manusia kita selalu mau tahu hasilnya gimana. Amen. We want to know what the end is going to be. Dan kalau kita nggak suka endingnya, kita mau coba untuk ganti. Ya. Nah, kalau sama Tuhan nggak kayak gitu, nggak bisa kayak begitu. When we surrender our lives to His sovereignty, kedaulatan Tuhan, have your way, Lord. Karena kita tahu apa yang terjadi pasti untuk kebaikan kita. Amen. Pasti ada kebaikan kita. Tuhan selalu, God brings life, He doesn't bring death. Every situation that you face, He will bring life. He will bring life. He will bring life in abundance, grace in abundance. The God of all grace will grace you with His presence. Dan di situ kita bisa pelajari, wah ini memang karakternya Tuhan. Jadi kalau kita berserah kepada Tuhan, sebetulnya itu lebih gampang dari kita menghadapi masalah dengan kekuatan kita. Ada amin? Ada amin, amen. Poin yang kedua itu adalah kekuatan kita butuh saat teduh, kita butuh waktu teduh untuk kita hadapi masalah. Apa itu bentuknya? Sangat gampang. Kita diam aja. Jangan bawel, jangan ngedumel. Halo. Masalah mulu, masalah. Jangan ngedumel. Tahukah masalah Tuhan izinkan kan? Halo? Masalah diizinkan sama Tuhan untuk memurnikan hati kita, memurnikan karakter kita. Supaya di waktu kita pass the test, Tuhan bisa trust us with greater things. Do you believe that? Do you believe that? I remember di waktu saya setelah menikah sama Aca, saya itu anaknya sederhana banget. Tinggal di Sydney. Dan kita ngekos, ini aku bawa anak orang loh dari Indonesia ke Sydney. Dan responsibility-nya sangat tinggi. Dan aku ingat banget tuh, pokoknya kita lewat banyak hal dalam hidup kita, especially in my life, sehingga Tuhan mau memurnikan karakter saya. Aku pelajari itu dan pokoknya apa aja ada masalah datang gitu loh. Tumpuk sehingga aku rasanya aduh Tuhan gimana masalah lagi, kok ada lagi. Tapi di dalam masalah itu Tuhan bisa pakai untuk memurnikan hati kita sehingga apa yang terjadi. Di setiap kali aku menghadapi masalah aku ambil gitar dan aku langsung menyembah Tuhan. Di waktu saya menyembah Tuhan, istri saya katakan gimana kamu rekord lagu itu. Timbullah YouTube saya. Dan YouTube itu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Jadi jangan remehkan masalah. Istilahnya gini loh, proses masalah itu bukan karena Tuhan gak suka sama kamu. Tapi proses masalah itu ada untuk kita bisa bertumbuh dalam karakter kita, dalam kasih karunia Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi itu capek kan? Sangat capek. Nah, saudara-saudara, buat kita di sini kita butuh namanya komunitas. Halo. Kita butuh komunitas. Apa yang terjadi? Waktu Musa capek, siapa yang ngebantuin? Harun dan Hur.
Waktu Musa ngangkat tongkat Allah dan ngangkat tangannya, apa dia bilang, sop, ambil dong batu biar gue bisa duduk. Enggak. Apa yang dia lakukan, teman-temannya dia ambil batu tanpa Musa minta. Di waktu kita hadapi masalah, teman-teman, kita butuh banget komunitas. Kita butuh ini nih. New Identity Church. We need each other. Because why? It's tough. Life is tough. Life is extremely tough. That's why we need all of us together as one. And one family. Ada amin? One family. Untuk saling mendoakan, saling mendorong, saling membantu, saling melayani, dan lain sebagainya. Ini ya barangkali agak basic. Tapi you need the basics. You need community. Waktu Musa ngangkat tangannya menghadapi ini dulu. Menghadapi masalah yang paling besar, yang besar di dalam hidupnya. Temannya gak bantu. His family came. Dan apa yang terjadi? Dia mengangkat tangannya. Kenapa? Yang saya pelajari di sini, kalau satu menang, semuanya menang. Halo? Kalau satu menang, semua menang. Harun dan Hur mengangkat tangannya, dan mereka mengangkat tangannya sampai matahari terbenam. Coba saudara mengangkat tangan tinggi-tinggi, sehari, kamu kerja ngangkat tangan. Kemana bawa mobil, jangan angkat tangannya. Tapi istilahnya kalau kemana-mana angkat tangan, capek pastinya. Tapi karena ada Harun dan Hur, dia tahu pergumulannya. Dan kalau Musa turunkan tangannya, semuanya pasti kalah. Bangsa Israel pasti kalah. Makanya dia tahu teman saya nih, my companion needs my help. Dia mengangkat tangannya. Saudara, aku mau kasih satu contoh buat kita semua di sini. Kita boleh ngangkat tangannya? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ayo. Dua tangannya. Coba bisa gak gandeng tangannya? Yang kiri kanan. Take your neighbor's hand, gandengin tangannya. Ya. Gandengin tangannya. New Identity Church, kemungkinan besar nih sekarang. Kamu duduk di sebelah Harun dan Hur kamu. Yang akan mendoakan kamu. Yang mendorong kamu. Ya. Jangan turunin. Ini Harun Hurnya gimana sih? Udah turun, udah capek Gitu aja. Ingat gak satu lagu? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Apa? Kita bersaudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Satu contoh dari Musa, Harun, dan Hur yang sangat kesannya besar. Bahwa di saat kita menghadapi masalah, kita butuh komunitas. Kita butuh keluarga. We need the body of Christ. Ada amen? Hebrews 10, Ibrani 10 ayat 24 ke 25 dikatakan gini. And let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Di hidup ini kita akan dihadapin dengan banyak tantangan dan masalah. Aku percaya ini udah waktu-waktunya akhir zamannya. Banyak hal yang terjadi di dunia ini on a geopolitical scale dan lain sebagainya. The world needs the church. Hello. The world needs the church. If Jesus can revolutionize this world with 12 disciples,
what can he do with everyone in this room? Kalau kita sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus. He can do amazing things. Amen. Poin yang ketiga, pastinya kalau kita menghadapi masalah, Tuhan akan menolong. Amen. Dia akan menolong. Aku ingat di waktu saya lagi persiapin ini, aku bertanya kepada Tuhan, kenapa ya Tuhan Musa naik ke bukit bawa tongkat Allah dan Yosua yang berperang. Sedangkan yang berperang itu bukan orang-orang militer tapi budak-budak semuanya. Not a lot of experience in fighting. Tetapi di waktu saya lagi merenung ini, I just felt the Holy Spirit say to me, Andy, find out what the name of Joshua means. Artinya nama Joshua. Dan aku Google dong. Nama artinya Joshua itu adalah God is my salvation. God is my salvation. Jadi siapa sih yang sebetulnya berperang di bawah di waktu Musa mengangkat tangannya? Yaitu adalah Tuhan. Setiap masalah yang saudara akan mengalami dalam hidup ini, taulah kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang berperang buat kamu. Tuhan yang berperang buat kamu. Dan jangan khawatir. Jangan khawatir. Kalau iman kita melekat kepada Tuhan, pikiran kita, hati kita selalu melihat kepada kemuliaan Tuhan. Aku percaya Tuhan itu tidak akan pernah memalukan anaknya. Nah saudara, buat kita semua di sini, aku nggak tahu, I don't know what you're facing right now. Aku dengar ada yang mau ngoperasi juga buat tulang di belakang. Aku percaya Tuhan bisa sembuhkan. Ada a lot of praise reports dan lain sebagainya. Itu pasti tangan Tuhan yang ikut campur. Tapi buat kita di sini, dan aku minta the musicians to come to the front. Percayalah bahwa ada maksudnya Tuhan untuk kita menghadapi masalah. Di waktu Musa menghadapi Amalek, dia dihadapin karena itu satu step lebih dekat kepada tanah perjanjian. Nah teman-teman, saudara-saudara, buat kita semua di sini, setiap proses yang kita mengalami, setiap masalah itu satu step kepada sesuatu yang Tuhan mau munculkan buat saudara. Halo? Tapi masalahnya kita tuh nggak mau sabar. Kita mau tahu akhirnya gimana sih? Ya, spoiler alert. We want to know what the ending is gonna be. Apakah itu menyenangkan buat saya apa enggak? Pastinya segala sesuatu di dalam Tuhan itu akan menyenangkan. Tetapi bagi kita, yaitu kita harus menjalani. Aku ingat Pastor Billy, ya, yang tadi didoakan, Pastor Billy Lantang. Saya kenal beliau nggak lama, tetapi aku ingat banget dia katakan pada saya bahwa setiap cover yang saya buat memberkati dia di waktu dia menghadapi leukemianya ini. Dan saudara, kalau saya tidak mau berserah kepada Tuhan dalam musim yang saya sama istri menghadapi, cover-cover di YouTube ini tuh gak bakal muncul. Halo ya. Karena saya istilahnya mau menghadapi dengan kekuatan sendiri. Tetapi di waktu saya, ya udah Tuhan saya berserah, dia menuntun setiap jalan saya. Sehingga muncullah ini YouTube ini. Saya gak tahu kok bisa sih banyak orang yang nonton. Tetapi apa? Karena apa? Saya merasa suara saya gak gitu bagus-bagus banget. Ada yang lebih jago dari saya. Tetapi karena saya mau berserah kepada Tuhan. Because I want to seek the kingdom first. And His will. Dia menuntun setiap langkah saya sehingga apa? Saya bisa menjadi berkat.
Bang Billy is a very close friend of mine. Dan aku percaya banyak orang yang lain yang mengalami mujizat dan lain sebagainya di waktu mereka menyembah dengan cover saya. Tapi gini loh, intinya gini, ini semuanya buat kemuliaan Tuhan. Ya, aku nggak ngambil, I'm not saying I'm the best dan lain sebagainya. No, I'm a broken vessel that God decided to use, and I'm just so grateful karena He knows my past, tetapi Dia masih mau, kasihnya luar biasa loh. Dia masih mau pakai saya loh untuk jadi berkat. Jadi makanya aku ada di sini karena aku nggak tahu mau ngapain lagi, tapi mau melayani Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau saya tidak berserah kepada Tuhan di waktu itu, saya nggak mau mendengar istri saya bilang, yuk sayang bikin cover. Bikin cover. Ya aku sih percaya Roh Kudus ngomong lewat istri saya. Kadang-kadang kalau istri saya bukan Roh Kudusnya yang ngomong ya, kebanyakan. Tapi kali itu istri saya, aduh ya udah, aku taat apa yang Tuhan bilang, ya udah. Sehingga aku bisa menjadi berkat buat orang-orang. Saudara-saudara, nanti Tuhan akan munculkan hasilnya. Kamu akan menjadi pemenang. Kamu akan diberkati. Tapi ingat, di waktu kamu mengalami kemenangan, ingat kamu diberkati untuk menjadi berkat. Itu pada dasarnya itu. Apa yang terjadi Musa yang dia menang, Musa menghadapi masalahnya. Kenapa mereka maju ke tahap berikutnya? Step by step, problems will come, pasti itu. Tapi cara kita merespon itu sangat penting. Kalau kita bernyanyi kepada Tuhan, tak ada lembah kelam yang telah ku lewati tanpa hadir-Mu. Apakah kita memang mengamini apa yang kita nyanyikan? Halo. Kalau kita mendeklar lagu ini, kita harus membawa dalam gaya hidup kita. Responi kita terhadap masalah. Percayalah Tuhan membawa kemenangan. Ada amin? Mari kita bangkit berdiri. Thank you Jesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan, kekuatan dalam hidup. Hidupku ku dapat
saudara yang datang malam ini, yang sedang menghadapi masalah, yang kamu merasa tidak ada jalan keluarnya, aku minta kamu ngangkat tangan sekarang. Saya dan satu gereja ini mau mendoakan. Karena kita sudah belajar bahwa kita adalah keluarga yang saling mendoakan, saling mengasihi dan saling melayani. Tuhan, buat mereka yang sudah mengangkat tangan mereka, aku berdoa, Engkau berikan mereka kekuatan hari demi hari untuk menghadapi tekanan dan masalah yang mereka ngalami di saat ini. Kami percaya Tuhan dan mengaku bahwa Engkau berdaulat dalam hidup kami. Setiap masalah yang kita hadapin ada pesan-pesannya Tuhan di belakangnya. Dan Tuhan, kami berdoa Engkau selalu mengingatkan mereka bahwa Engkau mengasihi mereka. Engkau tidak pernah akan meninggalkan mereka, Tuhan. Dan di saat ini, saudara-saudara yang mengangkat tangan, aku berdoa biar Tuhan memenuhi hati dan pikiranmu dengan hadirat-Nya. Biarlah Tuhan memberikan kamu keteduhan hati dan pikiran, sehingga fokusmu bukan masalah, tapi kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan kamu. Bahkan belum berhenti di situ, tapi di waktu engkau menerima Tuhan Yesus, kamu mendapati kuasa yang luar biasa yang tinggal di dalammu, yaitu Roh Kudus. Kuasa yang sudah membangkitkan Yesus. Ada kuasa, adalah kuasa yang sama yang tinggal di dalam kamu. Dan jangan lupakan itu. Setiap masalah yang kamu hadapin bersama Tuhan. Engkau akan dan pasti akan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, turunkan tanganmu. Dan kita menyembah Tuhan lagi. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Angkat suaramu, deklarasikan malam ini bahwa Tuhan bersamamu selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan.